Katanya, matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus saja. Kalau dari SD sampai sekarang masih mikir kayak gitu, artinya selama ini kita udah salah besar. Ya, kita udah salah melihatnya. Itulah yang bikin matematika di sekolah seolah berubah jadi monster yang menyeramkan. Ya maksa kita untuk ngitung angka-angka atau nyari X yang hilang entah kemana. Ini semua bikin kita tersiksa setiap kali belajar matematika. Padahal, sebenarnya matematika jauh lebih dari itu. Bukan berlebihan kalau matematika disebut sebagai bahasa universal atau kode tentang alam semesta. Richard Feynman pun bilang, mustahil untuk memahami dan menjelaskan keindahan dunia ini tanpa memahami matematika. Mungkin artinya, kitalah yang meski mulai mengubah cara pandang terhadap matematika. Pertama, dimulai dengan gak nganggap lagi matematika cuma sekedar ngitung-ngitung dan ngapal rumus saja. Kedua, kita meski tahu kalau matematika itu bahasa yang punya aturan-aturan jelas, maka biar paham cara pakainya, kita mesti kuasai dulu konsep-konsep dasarnya, baru dengan gitu senjata kita akan lengkap dan siap menaklukkan masalah besar apapun nantinya. Banyak yang nganggap kalau belajar matematika itu nggak ada gunanya. Itu mungkin aja benar, kalau kita belajar bidangnya itu-itu aja. Tapi, mungkin yang penting bukan mau kerja jadi apa kalau belajar matematika, tapi pekerjaan apa yang butuh kemampuan matematika nantinya. Biar gampang bayangin ini. Kayak nyiapin bekal untuk pergi ke hutan yang gelap, kita nggak tahu makhluk seperti apa yang kita hadapi di depan, maka meski nyiapin bekal yang cukup untuk siap ngadepin apapun. Dan, percayalah, matematika bakal jadi bahan baku yang bakal dibutuhin untuk bikin senjata apapun nantinya. Sekarang, lihat keluar jendela. Bayangin gini, kalau seandainya aja matematika nggak pernah kita temukan, semua itu roboh begitu aja. Ya, karena semua itu dibangun oleh matematika. Tanpanya, ilmu-ilmu yang ada kayak fisika, kimia, biologi, bahkan sejarah mungkin nggak akan pernah berkembang semacam sekarang. Pada akhirnya, ketakutan yang masih ada sampai awal video tadi, semoga bisa hilang. Bagaimanakah pembelajaran matematika di tengah COVID-19? Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 kini menyerang dunia. Virus ini pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Cina, yang kini sudah merenggut banyak nyawa. Diketahui, virus ini menyerang saluran pernapasan yang gejalanya seperti demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi, akhirnya pemerintah di seluruh dunia segera mengambil kebijakan untuk meminimalisir penularan. Lalu, bagaimana perkembangan virus ini di Indonesia? Untuk penambahan saat ini, diketahui ada 514 orang positif corona, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia. Banyak rumah sakit dan tenaga medis yang sudah dikerahkan untuk menampung dan melawan para pasien COVID-19 ini. Sehingga, untuk memutuskan rantai penularan, pemerintah akhirnya membatasi pergerakan masyarakat untuk berada di luar rumah. Salah satunya dengan menerapkan belajar online jarak jauh bagi para siswa selama penyebaran virus corona. Ini adalah kebijakan yang bagus untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Karena meskipun kegiatan siswa di sekolah dihentikan untuk sementara, mereka tetap bisa beraktivitas dan belajar seperti biasanya. Untuk melaksanakan kegiatan belajar online dengan baik, tentu saja diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi peralatan dan pemahaman dari guru dan siswa. Namun, dikarenakan ketidaksiapan dan kurangnya pemahaman belajar online, membuat beberapa sekolah belum bisa menerapkan sistem ini. Ketersediaan kuota internet dan ponsel atau laptop merupakan hal penting untuk melaksanakan sistem belajar online, di samping adanya pengaruh gangguan cuaca dan kelancaran jaringan. Lalu, bagaimana proses pembelajaran matematika di tengah COVID-19 ini? Proses pembelajaran matematika tentu saja bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, baik dari aplikasi dan media sosial. Misalnya, dengan adanya aplikasi Zoom, membuat guru dan para siswa bisa saling bertatap muka dan berkomunikasi tanpa harus saling bertemu. Dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun Google Classroom, membuat guru dan siswa mudah memberikan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Hal ini
tentu saja dapat menyisir kecurangan siswa dalam mengumpulkan tugas. Dikarenakan kurangnya media tulis untuk menjelaskannya, guru bisa mengirimkan video pembelajaran untuk memperdalam pemahaman siswa. Dan terakhir, guru bisa menambah wawasan dan kreativitas siswa dengan memberikan tugas seperti menulis di blog ataupun membuat vlog konsep matematika yang telah dibahas. Selain itu, dengan memanfaatkan aplikasi khusus seperti Ruang Guru, siswa bisa belajar mandiri. Dan untuk sekolah yang tidak melaksanakan sistem belajar online, bisa memberikan bahan ajar selama 2 minggu kepada para siswanya, dan siswa bisa diajar dan dibimbing oleh orang tuanya.